Udah ada belum? Pas ya? Oke, thank you sebelumnya udah ingetin. Oke. Oke, jadi gini teman-teman. Oke, saya ulang lagi sekali lagi. Oke, selamat sore buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bahas PL 18, 17, dan sebagian juga 16. Nah, nanti kita bahas pembahasan latihan satu lagi, teman-teman. Buat teman-teman yang di sini kan banyak banget yang ikut ulang ya. Bukan hanya ikut ulang, tapi juga mereka yang susulan. Maksudnya daftarnya itu telat, tapi ingin tetap dimasukkan ke batch Agustus. Nah, jadi gini teman-teman, buat akomodir itu semua, saya ulangi lagi, buat akomodir itu semua dan biar teman-teman tetap paham, saya bakal bikin pertemuannya di hari ini, dan saya bikin ketemuannya di hari ini jam 4 ini, dan di hari Senin jam 8 malam nanti untuk pertemuan tambahan kita bahas Selatan 1 dan Selatan 2. Tujuannya biar teman-teman tetap paham ya gimana caranya teman-teman itu tetap paham biarpun teman-teman udah dapat sertifikatnya, udah sebagai gitu. Karena apalagi sertifikat juga saya kasih untuk pembahasan yang langsung kan kemarin gitu. Nah, oke. Yang penting teman-teman intinya teman-teman tetap paham file latihan 1 dan file latihan 2. Gitu aja sih. Nah, oke. Nah, oke. Buat di hari ini saya mulai dari 18 dulu. Teman-teman download dulu. Jadi di file 18 ini teman-teman sebenarnya disuruh bikin yang benernya di sini. Tapi gini, teman-teman. Saya mau kasih tahu dulu awal mulanya dari soal ini tuh gini doang. Oke, saya kasih studi kasus teman-teman. Pasti suatu saat nanti teman-teman tuh ketemu data yang kayak gini. Kenapa data kayak gini bisa ada? Nih, maksudnya gini. Data kayak ini bisa ada, bisa gini. Muhammad Noval, M-nya besar, N-nya kecil, Morana Ferry, M-nya kecil, ini kecil, Bunaya Ahmad, yang gede cuma A-nya doang. Justin Timoci cuma J-nya doang. Terus Yeskiel Heset itu cuma Y, ini bisa semua. Arman Hardiansyah itu juga gede semua. Oke, ini beda-beda nih inputannya. Kenapa kita bisa ketemu data kayak ini dulu? Oke, saya kasih tahu dulu. Pertama, biasanya, oke, biasanya umumnya data ini tuh data dari survei online, teman-teman. Data dari survei online atau data ini, ya, data ini juga dari biasanya kalau database online, ya, database online mereka datanya tuh kayak gini, teman-teman. Database online mereka tuh datanya kayak gini, gitu ya. Database online misalkan gini, teman-teman download dari BPS, ya, nama-nama siapa nih, misalkan nama orang, atau teman-teman kerja di administrasi sekolah, kayak misalkan kayak saya pernah kerja di bimbel, pernah kerja di TK, gitu. Nah, itu teman-teman ya, itu datanya umumnya nggak sinkron, bukan nggak sinkron, tapi nggak seragam. Ya, datanya kayak gini, misalkan nama orang tua, ya, atau nama siswa, nama TK PAUD siapa, nama siswa PAUD siapa, nama siswa bimbel siapa, dan sebagainya. Nah, karena kenapa bisa begitu? Karena orang ketika nginput data mereka kayak saya, misalkan saya ketika SD, orang tua saya nginputnya kayak gini, misalkan Muhammad Kaufman. Tapi pas SMA, orang tua saya dulu nginputnya kayak gini, Muhammad Naufal gitu. Jadi kayak ini kan nggak sinkron gitu, bukan nggak sinkron tapi nggak terus-terusan sama kan, ya. Nah, data kayak gini, tapi kalau kita ingin lapor ke Dapodik misalkan, ke Dapodik data pendidikan lah ya gitu. Nah, kita melapor ke Dapodik atau kita melapor ke kelurahan, ke Disdik dan sebagainya tentang nama mahasiswa atau nama-nama orang yang ikut bimbel kita. Nah, kita ingin laporan itu dan sebagainya. Nah, itu biasanya diminta dirapin dulu. Kayak diminta dirapin dulu baik sama atasan, baik sama temen dan sebagainya. Oke, Mas ini dirapin dulu nih, kayaknya nggak enak nih kalau dilihatnya kayak gini gitu. Nah, dirapin dulu. Nah, gimana cara rapinnya? Oke, yang pertama, saya pasti bakal tambahin kolom baru. Oke, saya ulangi lagi. Saya bakal tambahin kolom baru. Gimana cara tambahin kolom barunya? Cara tambahin kolom barunya kayak gini, teman-teman. Oke, bisa klik insert di sini. Tapi ini bakal ke kiri. Ya, kalau saya pengen tambahinnya ke kanan, berarti saya pas di sininya. Ya, klik di huruf E, di angka E, di kolom E, nanti klik insert, hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, paham? Otomatis tambah satu kolom di kolom E pas, gitu. Oke, aman? Jadi tambahinnya bukan di sini ya. Tapi ada kalanya kita bisa tambahin juga di kolom C, nggak masalah sih. Cuman karena kita biar langsung ke buat tabelnya, gini. Kalau saya tambahinnya di kolom sini nih, lihat ya. Kalau saya tambahin di kolom sini, ini nggak ada tabelnya. Tapi kalau saya tambahinnya di tengah-tengah sini nih, di langsung di kirinya sini, ini langsung ada nih, langsung ada teman-teman tuh, langsung ada tabelnya kayak gini. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini tentang itu?
Oke, sampai sini aman? Paham? Aman ya? Oke. Nah, data ya, kolom tambahan ini digunain kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Teman-teman tinggal klik sama dengan. Oke, masih ingat nggak? Buat kita kalau mau sama gini, saya pengen tipenya kayak gini. Oke, sore ini saya chatnya ke ini. Nah, lihat ya, saya mau ke everyone nanti. Saya pengen buatnya kayak gini. Kira-kira tipenya ingat nggak? Tipe case-nya apa? Ingat nggak? Kayak gini. Oke, tipe case-nya ingat nggak? Proper, betul. Kak Anissa, proper ya. Jadi kita pakai proper case. Jadi gini, lihat ya. Sama dengan proper. Teksnya ini, klik enter. Ya, nanti tinggal di-share aja. Ya, di-share atau klik 2 kali yang pojok ini. Nah, ini teman-teman bisa dikasih judul lagi ya. Nah, oke, sampai sini dulu aman nggak? Kecepatan nggak kira-kira saya jelasin ya? Kalau kecepatan boleh dikabarin deh. Aman nggak kira-kira teman-teman? Aman? Pas ya? Aman Kak? Oke, baik. Kalau aman, teman-teman gini. Pertanyaan lagi. Kolom D ini, kalau misalnya saya mau laporin nih, misalkan ke entah Dapodik, entah ke orang lain dan sebagainya, kayaknya saya hapus nggak kolom ini? Hapus nggak kolom D? Kolom D ini dihapus atau enggak, teman-teman? Hapus. Nah, tapi gini teman-teman, kalau teman-teman hapus, lihat nih. Kalau teman-teman hapus, nih, ini jadi ref. Ada ingat nggak waktu kita bahas file latihan 1 kemarin, kenapa kita jadi ref gini, teman-teman? Ada ingat kenapa? Ingat nggak kenapa kalau kita ngapus tadi kolom D tadi, kenapa ref? Per gini, kenapa E-nya jadi ref? Karena di dalam E ini ada rumus. Oke, yang harus kita lakuin adalah kita copy paste. Tapi copy paste-nya beda, teman-teman. Copy paste-nya boleh di kolom E lagi, boleh di kolom D lagi. Gini, copy paste-nya teman-teman boleh di yang ini, ya. Boleh teman-teman yang di sini juga, boleh copy paste-nya ke sini lagi, boleh, bebas. Tapi ingat nggak, copy paste-nya gimana caranya? Masih ingat cara copy paste-nya? Buat teman-teman yang udah ikut dari awal, misalkan kayak Kak Arung, kayak Kak Ardila, dan sebagainya sering ikut di awal, masih ingat nggak kira-kira caranya gimana? Copy paste value. Betul, copy paste value aja. Copy, tapi paste value-nya boleh di sini, boleh di E ya, sama aja. Nah, saya di D aja deh. Di D aja, 1, 2, 3. Nah, yang E ini saya hapus. Nanti hasilnya begini, teman-teman. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Bisa. Oke, begitu ya caranya? Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita buka file latihan 17. Oke, ini saya, kalau kecepatan tolong dikabarin ya. Oke, saya mau buka file latihan 17-nya. Ini gabung sama file-file dulu saya SMA dan kuliah nih, sorry ya. Agak susah carinya. Oke, lihat ya. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Di file latihan 17, ya, ini benar-benar konteks banget teman-teman, di mana teman-teman itu disuruhnya buat kayak gini. Oke, konteks banget dan penerapan banget teman-teman sesuai dengan real yang teman-teman sering alamin gitu ya. Teman-teman justru lebih sering ke depannya kayak gini-gini, teman-teman. Ya. Nah, lihat di soal satu dulu deh. Saya pengen tahu atau saya pengen bukan tahu tapi kasih tahu atau pengen tutoring dan sharing barangkali sih ada yang lebih cepet caranya gini. Teman-teman biasanya
kita kalau misalkan saya udah bilang, kalau RP 10 juta jangan ditulis kayak gini. Emang beberapa Excel, ya 365 dan sebagainya, mungkin dia ada otomatis. Ya buat teman-teman yang mau MS 365 atau lisensi aplikasi, nanti kita sediain kok dengan harga yang terjangkau gitu. Tapi gini, MS 365 beberapa device nggak bisa langsung bertulin 10 juta inputnya, enggak. Ya, ini nggak kebaca angka teman-teman nih. Kalau teman-teman kaliin aja nih, teman-teman kaliin ya. Saya kaliin yang ini dengan 2. Ini nggak kebaca angka teman-teman. Hashtag value. Nah, gimana caranya? Ya, caranya dengan kita tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tulisannya kayak gini. Tapi ini kebaca angka, memang kebaca angka, tapi teman-teman bakal lama. Ya, teman-teman bakal lama nginputnya. Oke, teman-teman bakal lama inputnya. Oke, cara cepat inputnya, teman-teman bisa pakai E. Oke, E ini mewakili 0. Mewakili 0. Mewakili 0. 0. Oke, maksud saya gini. 100 itu cukup ditulis 1 E2. Oke, tapi tanpa spasi ya. Ini saya tulis tanpa spasi. Tanpa spasi. Tanpa spasi. Ini saya nggak langsung ke enter. Jadi gini, teman-teman ketiknya 1E2. 1E2. Oke, gini deh. Biar nggak bingung, kita praktekin dulu deh. 10 juta itu berapa E-nya? Berapa nolnya deh gitu. Berapa nolnya? Berapa nol di belakang angka 1 ini? Berapa E-nya? Yap, E-nya adalah 6 atau 7. 10E6 boleh. Oke, 10E7 boleh. Oke. Boleh kayak 10E6 ya, kayak 10 tambah juta, boleh 1E7 langsung kayak gini boleh. Oke, sama aja hasilnya 10 juta. Paham? Jadi cara cepatnya pakai E gitu. Oke, paham? Sampai sini teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanya dulu? Paham, Kak? Oke. Nah, oke, buat yang dua ini, yang 8 juta gimana cara tulisnya kalau di Excel-nya biar cepet? 8 gimana? Boleh pakai sama dengan, boleh nggak ya? 8E berapa? 8E6. Oke, lanjut lagi. Yang 9 juta deh. Teman-teman coba deh. Teman-teman lanjut dikte saya. Lanjut lagi. 9 juta berapa berarti gimana? Cara tulisnya? 9 juta betul, 9E6. Terus ya, jadi tulisnya saya langsung lanjut ya. 9E6, ini tulisnya juga 11E6, 5 juta juga 5E6. Oke, saya kasih tahu cara inputnya dulu, jangan boleh diikutin ya, diikutin, tapi tenang, nanti saya ubah ya, tenang saya ubah buat jadiin RP dan sebagainya. Tapi gini, kalau 1,5 juta, gimana tulisnya? 1,5 juta, 1,5 juta, gimana tulisnya? 15E5. Oke, 15E5. Coba ya. Oke. Nah, kita lihat deh. Kita jadiin RP deh ya, coba. Sama nggak ya? Nah, betul. Oke, paham ya, teman-teman? Jadi, E itu mewakili nolnya ya. Jadi, nggak mesti juta. Oke, paham? Sampai sini, teman-teman yang lain? Oke, thank you buat Kak Arung, Kak Anissa, Kak Kiki, dan sebagainya. Pas ya? Baik. Oke, kalau pas kita lanjut, teman-teman. Gini, ini jadiin RP-nya, teman-teman bisa jadi ini jadi number, ya. Atau teman-teman langsung aja jadi akunting. Misalnya saja akunting aja deh. Nah, kurang lebih gini. Nanti kita tinggal sama dengan, ya, cara cepatnya, ingat ya, bisa pakai auto sum gini ya, kalau di bawah gitu. Nah, bisa pakai auto sum ini. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak dari soal satu ini? Ini simple sih, cuman teman-teman paling banyak ini sih lakuinnya. Yang input-input juta-jutaan, input-input nol banyak, teman-teman ini yang paling sering teman-teman pakai nantinya ke depannya.
Pas ya? Oke. 1 soal 2, teman-teman, biar cepet aja gini. Oke, oke. Ini tanggal jatuh temponya April sih, April 2023, udah lewat. Kita sepakat aja jadiin 2024 aja ya. Gimana? Sepakat nggak ya? Karena kalau 2023 ini udah lewat, kita sepakat 2024 dulu. Gimana? Aman nggak? Kita sepakat tahunnya diganti 2024. Gimana teman-teman? Sepakat nggak? Teman-teman boleh sambil jawab, boleh sambil edit ini ya. Sepakat nggak jadiin 2024 dulu? Karena kalau udah 2023 kan udah lewat nih April, Mei, Juni ya. Gimana? Sepakat nggak? Ini jatuh tempo. Barangkali teman-teman sini ada yang kerja di finance dan sebagainya. Ya, juga boleh. Gitu. Oke, sepakat ya. Oke, karena biasanya di sini banyaknya kalau di sini kalau udah jadi apa ya? Kalau misalkan dia deket office, biasanya 3 bulan 4 bulan kemudian nggak lama dapat kabarnya kerjanya di finance banyaknya. Makanya saya aware banget buat teman-teman kasih latihan kayak gini-gini gitu ya. Karena teman-teman paling banyak kalau dari kami ya di DSA ini banyak kan kabarin kami sih nggak jauh-jauh dari kak saya di finance ini di bla 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 finance entah di leasing entah di apa tapi nggak jauh-jauh dari situ administrasinya dan sebagainya gitu nggak jauh-jauh Excelnya masalah jatuh tempo masalah bunga cicilan dan sebagainya gitu. Nah oke jadi gini teman-teman. Oke, tapi mungkin di next batch saya kasih tahu yang tentang bunga gitu ya, biarpun teman-teman administrasi atau orang nggak perlu sampai sejauh itu, tapi biar teman-teman nanti kalau tiket dapat di finance itu bisa lebih lancar gitu ya. Nah, oke, tanggal hari ini teman-teman tuh bisa sama dengan pakai today, boleh pakai now deh. Tapi saya lebih suka pakai today, ya, kayak gini. Jadi 3 September 2023. Nah, teman-teman ya, teman-teman bisa lakuinnya kayak gini dulu. Oke, teman-teman dari tanggal jatuh tempo ini ya, teman-teman bisa dikurangin dengan tanggal hari ini. Jadi teman-teman E6 dikurangin E2. Ya, teman-teman E6 ya dikurangin dengan E2. Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman, cara biar langsung berkurang ya. Oke, di teman-teman gini, kalau di Excel saya ini otomatis langsung kebaca jadi number. Tapi di beberapa Excel teman-teman nanti ada yang tulisannya kayak gini. Sorry ya, saya ketik di kolom chat gini. Ada yang tulisannya gini, atau tulisannya gini. Nah, kalau ada tulisannya kayak gitu, nggak usah panik. Nanti saya kasih tahu cara gantinya. Tapi di Excel saya itu udah otomatis gitu ya, udah otomatis gitu ya. Nah, gini, kalau saya hitung antara ini dikurangin dengan tanggal jatuh temponya, jadi jatuh temponya tahun depan dikurangin dengan tanggal hari ini, berarti 19 April 2024 itu 229 hari lagi. Ini kalau di saya langsung angka gini, no, kayak gini-gini, nih. Ada yang gini nih, ada yang bakal hashtag value, teman-teman. Oke, ini E24-nya di F4 ya. Di apa gampangnya? Dikunci ya. Di F4 atau teman-teman pakai namebox deh. Pakai namebox hari ini. Hari ini. Nah, kalau teman-teman misalkan dikurangin E2-nya dikunci atau dikurangin dengan hari ini, ya. Itu di saya ada yang muncul kayak gini kan. Nah, kalau ada yang muncul kayak gini jangan panik, ini langsung aja diganti jadi number. Ya. Kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih 229 hari lagi si Ali jatuh tempo. Kurang lebih 218 hari lagi si Ari jatuh tempo dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sampai sini aman cara ngitung jatuh tempo? Aman Kak? Aman ya? Oke, baik. Kalau aman kita lanjut ke file latihan 16. Oke, file latihan 16 sebenarnya udah di beberapa ininya. Oke, ini tapi dia file latihan 16 itu gini teman-teman. Oke, file latihan 16 itu saya cuman mau teman-teman tunjukin di yang sheet satunya tapi sheet 2-nya, sorry. Sheet 2-nya. Jadi gini teman-teman. Oke. Karena saya dulu latar belakang dia kerja di bimbel dan TK di yayasan dan sebagainya.
Jadi saya bukan pengen sih. Jadi saya kasihnya studi kasusnya ya yang pernah saya alamin gitu ya. Nah, gini teman-teman. Udah kelihatan belum 16? Kak, boleh diperbesar nggak Excel? Oke, boleh banget. Thank you. Nih, gini, kalau kalau nggak kelihatan kabarin ya dan sebagainya. Oke, ranking itu teman-teman, dulu gini. Awal mula saya kerja, itu saya ingat banget 2000 apa ya, pas COVID tuh 2020-an. Oke, 2020-an, 2020 Februari, saya ingat banget pertama kali kerja Februari 2020. Cuman masih belum full ya, April lah, April baru full banget megang-megang Excel dan sebagainya. Nah, itu teman-teman saya ingat waktu pertama kali itu saya pakai Excel disuruh rankingin itu kayak gini. Lihat ya, saya ranking gini. Ini nggak dicontoh tapi saya sekedar sharing aja. Saya pertama kali buat ranking itu kayak gini. Gini. Jadi ini saya filter dulu nih. Jadi gini, ini saya kasih filter dulu kan. Terus ini saya sort dari yang terbesar ke terkecil ya, Z ke A. Nah, baru saya isinya kayak gini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sorry. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Baru nanti gini, 1, 2, 3. Nah, saya sortnya kayak gini, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kok nggak gini ya? Oke, ini. Oke, nah. Kurang lebih begini nih. Tapi ini banyak errornya. Nah, kadang saya juga gini sih. Saya tambahin di bang sini 1, 3, 4. Oke, baru saya kasih gini ya. Dulu kayak gini, teman-teman. Tapi ada cara yang sebenarnya lebih enak. Gitu ya. Itu cara saya gitu. Bisa kayak gini, bisa kayak tadi gitu ya. Ini tapi agak error nih. Oke, kalau short juga kayak gitu ya. Karena short itu sebenarnya dia nggak ngubah ngisinya ya, teman-teman. Hati-hati di sini. Nah, tapi berjalannya waktu ternyata saya dapatnya kayak gini. Kalau kayak gitu enak saya short. Ternyata saya disuruh bikin ranking, tapi nggak ganggu nomor absennya. Maksudnya gini. Ini shortnya, kayak shortnya saya ini dulu aja. Shortnya saya hapus dulu aja. Jadi clear. Oke, filternya oke deh. Nah, ini saya filter lagi, tapi kali ini misalkan absen deh ya. Nah, gini, saya disuruh bikin ranking orang, ranking anak orang gitu, maksudnya ranking siswa. Nah, itu disuruh bikinnya, saya nggak boleh ganggu absennya. Maksudnya gini, dia ada absennya, dia ada namanya, ada nilainya, dan ada rankingnya. Oke. Kalau saya tadi kayak tadi saya bakal ganggu absennya nih. Jadi absennya itu nanti bakal nggak berurutan sebelah kiri. Nah, saya disuruh buat kayak gitu. Nah, saya nggak begitu ngerti caranya waktu itu. Tapi akhirnya saya nemu caranya. Yang paling enak gimana? Biar nggak ganggu nomor absennya dan rankingnya tetap ada di samping kanan sini. Gitu. Biasanya karena anak TK, anak SD, ya anak TK, anak SD atau nilai tryout di bimbel, ya tryout SBMPTN, tryout UN. Nah, mereka tuh pengen sesuai dengan absennya ya absen nama ya terus kalau bimbel tuh ada asal sekolahnya terus nilai tryoutnya ranking berapa gitu. Nah, pengennya kayak gitu ya. Jadi nggak sesuai ranking dulu dan sebagainya ya, sesuai dengan absen lah dengan namanya. Nah, biar enak dicari. Nah, gimana caranya ya? Caranya sih pakai rank EVI. Jadi rank.evi sebenarnya ada beberapa ini. Nah, ini sama dengan rank.evi. Oke, rank.eki, sorry, rank.eki. Rank.eki, oke, saya agak lupa namanya, sorry ya. Rank.eki. Nah, tapi teman-teman, nilai ini yang bakal saya blok jadi range-nya. Ya. Jadi dari D5 sampai D12 ini saya blok jadi nilai. Gitu ya. Ini range-nya itu ini. Oke, range-nya dari D5 sampai D12 sama dengan rank.eki. Ya, numbernya ini ya. Saya pengen tahu 68 itu ranking berapa sih dari range nilai? Oke, sorry. Ranking berapa dari range nilai? Ranking berapa dari range nilai? Gitu. Ranking berapa dari range nilai? Nah, ordernya di sini titik koma order. Sebenarnya nggak usah diisi defaultnya descending, gitu ya. Nggak usah diisi defaultnya descending. Tapi kalau teman-teman mau uh, apa ya? Kalau teman-teman ingin isi juga nggak masalah. Oke, saya pengen isi jadi yang nilainya paling besar itu ranking 1. Nilainya paling besar ranking 1. Artinya Z itu ranking 1. Berarti Z ke A. Kan paling besar tuh Z ya. Z itu paling 1. Jadi kalau dia Z, dia 1. Maksudnya semakin besar rankingnya, semakin berarti semakin kecil. Ya, semakin kecil nilai number yang keluar outputnya.
berarti saya descending atau ascending kalau gitu. Kalau Z dulu berarti descending atau ascending kira-kira. Kalau Z itu, masih ingat nggak? Kalau Z itu berarti saya descending atau ascending. Masih ingat kalau Z itu berarti ascending atau descending. Kalau Z itu berarti saya descending atau saya ascending kalau Z itu, teman-teman. Ingat nggak kira-kira? Descending atau ascending? Descending, benar ya? Jadi saya punya 0, karena itu descending. Nah, lihat. Ini saya tinggal seret aja. Lihat, ranking satunya ada di 91. Nah, jadi saya nggak ganggu absensi orang, teman-teman. Gitu. Saya nggak ganggu absensi dari murid, nggak ganggu absensi dari siswanya. Oke, sampai sini aman. Ada yang mau ditanyain dulu soal 16 ini sebelum saya ke soal satunya. Aman? Ada yang mau ditanyain dulu sejauh ini? Kecepatan nggak? Atau bingungin? Kalau masih bingungin, saya bakal ulang lagi kok. Santai aja. Pas ya? Baik, kalau pas teman-teman, oke, kalau pas, saya ke sheet 1, saya mau buat satu full tanggal 2023. Oke, saya lanjut deh. Sekarang 2024. Ini saya udah pernah praktekin 2 kali, teman-teman. Tapi saya mau teman-teman tetap merawat ingatan ini. Oke, tanggal pertama yang harus saya input apa? Tanggal pertama yang harus saya input sebagai titik startnya apa? Sebelum saya pakai fitur fill apa, teman-teman? Kira-kira sebelum saya pakai fitur fill, tanggal 1 Januari, betul. 1 Januari, tapi Januarinya 2024. Gitu ya, 2024. Kayak gini, teman-teman. Nah, habis ini diisi dengan fill, teman-teman. Ini diisi dengan fill. Nah, caranya gini, teman-teman. Ini diisi dengan fill, pakai fill series. Ya, fill series. Nah, di sini ada columns-nya, teman-teman. Columns-nya, ya, column itu ke bawah ya. Columns-nya ini diisi columns. Kenapa? Karena kita pengen ke bawah, diisi dengan date. Saya udah kasih tahu perbedaannya. Weekday itu cuma munculin weekday aja tanpa weekend. Ya, kalau month itu tiap tanggal 1 di bulan itu, kalau year tiap tanggal 1 di tahun itu. Gitu. Karena saya pengennya tiap hari, day saya pengen day. Nah, stop value-nya sama 24, 31, 12, 2024, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang belum bisa, saya kasih di grup ya. Boleh di chat ke saya. Oke, sampai sini aman? Gitu cara buat tanggalnya. Saya yakin teman-teman nanti di awal tahun kayak gini. Di awal tahun nanti teman-teman disuruh buat kayak gini. Umumnya kayak gitu administrasi. Dulu saya di bimbel pun disuruh buat kayak gini. Cuman saya nggak tahu di teman-teman yang lain gimana. Apalagi kalau teman-teman di listing ya. Pasti disuruh buat kayak gini juga. Oke, aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini kira-kira kecepatan ada atau ada yang bingung nggak? Oke okay kalau ada yang bingung atau kecepatan. Oke, ada yang mau diiniin? Kecepatan nggak kira-kira saya penjelasannya atau gimana nih teman-teman?
Aman ya? Oke, baik. Kalau aman, Kak, minta tolong diulang. Boleh diulang? Boleh banget. Oke, saya ulang ya. Ini jangan sungkan. Justru kalau saya taunya diem, nanti saya taunya udah paham semua. Udah tahu, udah bisa semua. Gini, pertama, oke. Pertama, kalau mau pakai fitur fill, oke, inget ya. Khususnya buat teman-teman yang dari awal banget, saya inget banget kayak Kak Arung, Kak Ardila itu selalu ikut tiap hari. Gini, kalau pengen pakai fitur fill ini, ya pakai fitur fill ini, em, yang harus dilakuin yang pertama itu adalah titik startnya. Oke, titik startnya dulu. Titik start itu kita punya 1 Januari 2024. Berarti kan 1 Januari 2024. Kenapa kayak gini? Karena dia day, month, dan year ya. Oke, konteksnya gitu ya. day, year. Nah, di sini ya saya tentuin titik startnya 1 Januari 2024. Lalu saya tentukan dengan fill, ya fill series. Habis itu kita karena saya pengen inputannya itu ke bawah, saya ulang lagi, saya pengen inputannya itu ke bawah, berarti saya pakainya columns, teman-teman. Inputannya dari atas ke bawah berarti columns. Ya, inputan dari atas ke bawah berarti dia columns, teman-teman. Pilih columns, ya, pilih date dan pilih day. Nah, stop value-nya ya karena 31 Desember 2024 berarti dia 31 Desember gini. 31 Desember 2024 hasilnya kayak gini. Nah, dia kayak gini nantinya. 31 Desember 2024 gitu ya. Klik OK. Nah, hasilnya kayak gini. Pilih date, pilih day ya. Day ini tiap hari ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang nggak bisa, nanti saya kasih di grup buat caranya gitu. Karena agak panjang kalau di apa ya, kalau di Zoom. Kalau nggak bisa. Karena beda-beda. Di Excel saya soalnya kayak gini bisa. Gitu. Ada beberapa Excel yang dia nggak bisa. Excel bukan tanggal berubah, tapi tahunnya. Oke, coba deh dicek di bagian sininya. Ini year atau enggak. Kalau year jelas tahunnya yang berubah. Gitu. Coba stop value-nya gini. Kak Ardila tuh stop value-nya 2024 gini ya. Jadi stop value-nya itu gini teman-teman. 31/12 udah pakai DK. Kayak Excel-nya bukan tanggalnya yang berubah tapi tahunnya. Oke, ada kendala lagi? Ini kayaknya saya harus lihat langsung deh. Coba nanti saya kasih tata cara ininya, tata cara benerinnya. Oke, aman sampai sini? Oke, Kak punya saya kok gini, Kak Firdaus. Ini saya coba cek dulu. Oke, Kak Firdaus, Kak Ardila tuh, ini caranya nanti saya kasih di grup ya. Tata cara ngakalinnya. Ya, nanti boleh kalau masih nggak bisa juga di ini. Oke, karena kalau saya pakai cara ini di Excel saya tetap aja. Ya, bisa. Oke, ini saya nggak bisa langsung klik panjang, tapi saya nge. Oke, aman sampai sini? Buat Kak Ardila sama Kak Firdaus, nanti saya kirim di grup. Buat cara-caranya. Tenang aja. Saya kirim di grup nanti. Oke, aman ya? Baik. Oke, teman-teman nanti boleh cek caranya ya. Karena gini, saya boleh coba di Excel ini bisa. Tapi kalau saya pakai Excel keadilatul atau Excel yang lain, mungkin kadang nemuin error kayak gitu. Itu lumrah kok, karena perbedaan sistem dan sebagainya. Tapi cara ngakalinnya sama. Nanti cara ngakalinnya step by step-nya udah saya buat. Emang dari batch-batch sebelumnya sering banget yang kayak gini. Jadi is oke. Nanti cara ngakalinnya boleh diingat gitu ya. Atau dibintangin gitu. Oke. Kita ke file latihan nomor sudah selesai, kita ke file latihan 1. File latihan 1, teman-teman. Ya, file latihan 1 ini saya pengen teman-teman disimak lagi. Ya, khususnya buat teman-teman yang ini. Kalau teman-teman merasa udah nggak perlu file latihan 1, nggak masalah. Gitu ya. File latihan 1 ini saya langsung pembahasannya aja. Langsung buka file pembahasannya. Ya, di sini teman-teman, sebenarnya teman-teman diminta, ya, teman-teman diminta untuk tahu cara buat tabelnya. Gitu, tahu cara buat tabelnya. Oke, buat tabelnya tuh kayak gini. Nah, cara buat tabel kayak gini, oke, lihat ya. Khususnya teman-teman yang kemarin request, Kak, saya baru banget nih. Biarpun saya udah dapat sertifikat, boleh nggak dijelasin lagi? Oke, karena banyak yang minta kayak gitu, ya lebih dari 10 orang yang minta saya tetap jelasin. Ya, karena banyak banget yang nyusul kemarin. Jadi gini, teman-teman buat tabel kayak gini, yang pertama teman-teman buat itu adalah judul kolomnya. Oke, judul kolom itu akan memudahkan teman-teman mengisi datanya nantinya.
Judul kolom akan memudahkan teman-teman mengisi datanya nantinya. Oke, itu ya. Itu paling penting. eh jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman, ya, teman-teman gini. Teman-teman lihat, ini diisi kolomnya dulu jadi gini, teman-teman. Nomor. Oke. Biasanya saya dikoreksi, Kak. Baiknya jangan dari A1. Ya emang, kalau dalam kerjaan nanti teman-teman jangan dari A1 gitu ya. Nah, khususnya buat teman-teman atau pas lagi tes gitu, jangan pakai A1 gini. Kenapa jangan pakai A1 gini? Kalau teman-teman pakai A1 ya, gampangnya kalau kita dulu di sekolah kita disuruh buat garis tepi. Sama ya di Excel baiknya ada garis tepi. Ya, biasanya saya garis tepi itu A sama B. Ya, saya bisa mulai dari C3 atau misalkan dari D6 biasanya gitu ya. Ya, pokoknya disesuaikan yang kira-kira rapi lah gitu, nggak terlalu mepet. Misalkan saya buat tabel di sini gitu. Jadi ada kayak space gitu kosong. Nah, sama nih. Tapi ini saya mau dari A1 aja karena ini buat latihan. Jadi dibuat dulu nomornya, judul kolomnya. Ini kalau mau ke kanan klik tab lagi, nama mahasiswa, dan seterusnya. Tab lagi tempat lahir, tab lagi tanggal lahir, tab lagi alamat, tab lagi nomor telepon. Oke, ini teman-teman, ini di blok semuanya, ya di blok semuanya sampai at least 10 lebihnya. Berarti sampai 11 ya, sampai baris ke 11 nih. Oke, sampai baris ke 11 ini, lihat ya. Kan lebihnya 10, ini kan baris pertama, berarti sampai baris ke 11, ini teman-teman dibuatnya kayak gini. Ya, ya, kurang lebih kayak gini. Nanti diatur kiri kanannya kayak gini. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin dulu? Kecepatan nggak kira-kira? Ini kalau oke ini kelebihan ya, sorry, saya dilihat deh. Oke, aman sampai sini dulu. Kecepatan nggak kira-kira? Jadi yang penting teman-teman bisa buat tabelnya dulu. Di file latihan 1 kata kuncinya teman-teman udah bisa membuat table. Gitu sih. Oke, cara buat table pakai ini ya. Jadi di blok, diklik, dipilihnya all borders ini, teman-teman. Oke, aman dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Aman ya? Baik, kalau aman gini. Oke, yang kedua, catatan yang kedua, ini teman-teman boleh diisi sendiri ya. Yang kedua adalah teman-teman kalau mau nol itu nggak bisa. Mau input nol di depan. Jadi teman-teman harus diakalin pakai petik satu. Jadi petik satu, baru kosong. 878 123. Baru kayak gini. Baru dia bisa teman-teman buat nomor telepon. Oke, paham ya? Oke, itu yang pertama. Kecepatan nggak sampai sini dulu. Aman? Boleh di chat responnya? Aman sampai sini dulu? Buat nomor telepon, catatan di nomor satu itu teman-teman bisa nginput dan teman-teman tahu tabelnya juga. Paling penting teman-teman dibuat table tuh udah oke banget. Oke, aman? Oke, karena aman, oke lanjut. Di nomor sininya teman-teman, di nomor sininya buat cara bikin nomor otomatis 1 2 3 ya, teman-teman 1 2 3 terus teman-teman blok ya, blok dari sini sampai sini. Gitu ya. Ini kalau mau buat autofill, teman-teman nggak usah pakai fill yang tadi ya. Ini khusus kalau lebih dari 30 aja. Tapi kalau teman-teman pakai kayak gini doang, cukup buat tiga nomor awal, nggak mesti satu, 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 dua, tiga ya, 3 nomor awal di blok, terus diklik kotak ini nih, diseret sampai yang nomor teman-teman mau. Oke, aman ya sampai sini? Baik. Oke, baik. Kalau aman itu untuk di latihan 1 nomor 1. Cukup sampai situ, teman-teman. Ya, nanti teman-teman, ya kita lanjut di nomor 2-nya. Di nomor 2 catatannya gini, teman-teman. Nomor 2, teman-teman, oke, nomor 2 teman-teman buat tabelnya kayak gini. Buat tabel kayak gini, ya, buat tabel kayak gini, ya, teman-teman itu bisa diakalin berbagai macam, gitu. Nah, tapi gini, pertama teman-teman, saya mau ajarin cara buat tabelnya. Lihat, tabel ini makan 2 baris, ya. Berarti saya ketik dulu gini, nomor, oke, jangan digabungin dulu, nama, oke,
di sininya bulan, lihat ya, bulan. Bulan ini bakal membawai berapa sel? 6 sel. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gitu ya. Jadi bulan ini membawahi 6 kolom. Oke, bulan ini membawahi 6 kolom. Nah, bulan ini teman-teman gabungkan ya, karena dia membawahi 6 kolom, ya. Dia gabungkan merge and center. Gabungkan ini jadi merge and center. Oke, sampai sini dulu clear teman-teman yang lain? Bisa dipahamin? Pas ya. Kecepatan nggak kira-kira buat penjelasan saya sampai sini? Aman ya? Oke. Baik. Selanjutnya teman-teman, ini kan makan dua sel nih, satu dua, tuh satu dua. Berarti dia nomor di match and center, nama juga di match and center. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman yang lain? Kalau buat ngisinya tetap manual ya, ngisi iniannya teman-teman yang lain. Oke, pas ya. Baik. Nah, ini teman-teman satu, dua, tiga. Nah, satu, dua, tiga, teman-teman. Satu, dua, tiga diseret sampai 15. Ya udah, terus teman-teman blok segini. Ya, teman-teman lakuin ini. Oke, all borders. Ya, udah kurang lebih kayak gini. Ini teman-teman nanti buat nama itu memang input sendiri, nama dan sebagainya. Ya, paling di nomor ini nih. Nomor ini, sebenarnya kan di latihan nomor 2 ini, nomor ini saya buatnya terbalik ya. Teman-teman kalau lihat di file latihan satu yang belum diisi, ya itu teman-teman kebalik. Jadi buat kebaliknya gini. Oke, ini dibuat warnai dulu. Cara buat kebaliknya teman-teman tinggal diklik bagian sini, alignment. Ya, ini agak lama dikit, emang. Ini teman-teman di orientasinya diputar kayak kayak gini. Klik oke. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke, aman sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Pas ya? Baik, kalau pas teman-teman, ya teman-teman, kayak ada yang mau tanya dulu sebelum diakhirin, atau kita mau nomor 3 juga di review, gimana buat teman-teman yang lain? Buat nomor 2 ini, oke, yang hampir terlewat adalah cara buat tabelnya, cara buat grafiknya gini teman-teman. Lihat ya, cara buat grafik ya teman-teman, di blok semuanya, terus teman-teman klik insert. Nanti teman-teman pilih recommended chart ya. Pilih recommended chart kayak gini. Nih, hasilnya kayak gini, teman-teman. Nih. Pilih recommended chart, tapi pilihnya yang ini. Cluster column, klik OK. Gitu. Oke, cara ngubahnya kayak gini. Cara ngubah chart title-nya ini diubah jadi absensi. Absensi guru.
absensi guru SMAN XYZ deh, XYZ Jakarta. Nah, terus lanjut lagi. Terus teman-teman lakuin cara yang sama, lakuin cara yang sama, ya teman-teman klik insert, recommended chart, ya recommended chart, tapi kali ini yang ini. Oke, saya mau tanya deh, masih ingat nggak? Kan teorinya ini ya, kalau yang kan data kategorik, ya pakainya clustered, tapi kalau secara visual, teman-teman pilih yang atas atau yang bawah nih? Secara visual aja deh, teman-teman. Oke, sebenarnya ini bisa pakai visual ya, maksudnya nggak usah pakai teori panjang pun bisa. Secara feeling, teman-teman pilihnya yang grafik atas atau grafik bawah untuk mewakili data ini. Oke, bener ya, yang atas ya teman-teman, yang atas gitu, atas ya, bukan yang bawah gitu. Dan kalau yang bawah gini teman-teman, saya nggak tahu nih, lihat ya, si ASPD berapa kali absen, si BSPD berapa kali absen, susah baca data kayak gini. Tapi kalau ini saya tahu, si A nggak pernah absen, si B ini at least 2, 5, 2, berarti kurang lebih udah 9 kali absen. Ya, sama setahun. Coba bener nggak? 2, 5, 2. Bener kan? Udah 9 kali absen. Nah, saya tahu nih, bulan apa aja ya? Di biru tuh bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Gitu. Jadi kurang lebih gitu ya, cara baca tadi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhirin di file latihan 1 ini? Kita review file latihan 2 di hari Senin. Kemungkinan jam 8.15 ya. Saya udah bikin Zoom-nya jam 8.15 sih. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Aman, baik. Baik, kalau aman boleh Latifah dibantu untuk absensinya. Oke, baik. Oke, dokumentasi boleh mungkin Latifah